Bu, Iya. ini pesanannya. Iya, makasih ya. Iya, monggo dinikmati. Mas, kok tumben ya? Hari ini kok sepi banget. Pasti gara-gara jantungnya dicuci. Jangan sampai Lastri tahu yang nyuci Neng sih. Bisa ngamuk dia. Ya mungkin nanti agak sorean baru rame. Kenapa, Bu? Mbak, rasanya nggak enak gini. Anyep, kapok saya makan di sini. Nih uangnya. Pak, jangan makan di sini, Pak. Saya mual, muntah saya, bau amis. Kenapa bisa bau amis ya? Pantes aja sepi. Ini centongnya bersih. Siapa yang udah cuci centong ini? Itu udah dicuci kok. Bohong. Oh, apa kamu yang udah nyuci centong ini? Iya. Maaf Bude, saya nggak tahu kalau centongnya nggak boleh dicuci. Mas, kamu tahu kan kejadian ini? Apa kamu pura-pura nggak tahu? Aku minta maaf. Waktu itu aku terlambat ngambil centongnya keburu dicuci sama Ningsi. Pantas aja rasanya aneh. Ini tuh udah melanggar pantangan, tau nggak, Mas? Halo, Mbah. Mbah, ada centong baru nggak? Soalnya centong yang ada jimatnya itu dipegang sama keponakan suami saya. Nggak bisa. Jadi saya harus ngambil kain kafan baru di tengah malam. Dan jadi ke kuburan baru yang belum genap 7 hari. Baik, Mbah. Ningsi! Iya Bude. Ini karena ulah kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu itu. Ternyata itu yang bikin warung soto Pak D dan Bude saya laris. Begitu dicuci, langsung sepi, Mbak. Astaga, ternyata pengaruhnya sedahsyat itu ya? Iya, Mbak. Karena melanggar, saya harus ambil pengganti jimatnya itu. Tengah malam, saya dipaksa ke kuburan, Mbak. Mbak, ke kuburan? Iya, Mbak. Bude, lepasin, Bude. Aku nggak mau, Bude. Diam! Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Bude, lepasin. Diam! Aku harus ngambil deh. Bu, udah Bu. Biar aku aja yang ambil. Ya, gak usah Ningsi, aku aja. Gak apa-apa. Mas, jangan halangin saya. Dan Mas diam di rumah. Biar ini urusan aku. Ayo, ikut saya. Nggak mau. Padi! Padi, tolong, Padi! Bude sakit, Bude. Lepasin. Saya nggak akan ngelepasin kamu sebelum kamu nurutin perintah saya. Ngerti? Mbak Sudi ngelakukan hal kemusyrikan kayak gitu. Wafat 2802. Kamu tuh nggak usah sok suci ya. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu nggak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Jangan macam-macam sama ibuku. Cepet gali kuburannya. Ini cepet. Apa banget sih? Cepetan dong Ningsi galinya. Lama amat sih. Malah nangis. Heh, ini semua tuh gara-gara kamu ya. Jadi kamu tuh harus tanggung jawab. Iya, udah. Buruan, jangan kelamaan nanti orang lihat. Lama banget sih.
akhirnya aku bisa mendapatkan kain kafan baru. Bude, Bude jangan tinggalin aku, Bude. Bude! Saat itu adalah saat yang paling menakutkan dalam hidup saya, Mbak. Aduh, Mbak, saya kebayang, Mbak. Saya masih trauma sampai sekarang, Mbak. Bahkan kalau lewat pemakaman itu, saya tidak berani lagi, Mbak. Aduh, Mbak. Mbak, tapi kamu kenapa pada saat itu tuh gak kabur aja? Saya terpaksa, Mbak. Saya takut ibu saya kenapa-kenapa. Makanya saya memberanikan diri untuk mengambil kain kafan itu, Mbak. Kamu tetap lakukannya. Aduh, Mbak. Aku tuh gak bisa kebayang kamu tuh gimana perasaannya saat itu. Iya, Mbak. Saya cuma bisa mohon ampun kepada Allah, Mbak, untuk mengurangi semua dosa dalam hidup saya. Ya Allah, tolong maafkan hambamu ini. Aku gak bermaksud melakukan perbuatan musyrik itu. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu gak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Aku benar-benar terpaksa mengambil kain kafan itu. Maafkan aku ya Allah. Tolong ketuk hati Pak De dan Bude agar mereka tobat dan tidak melakukan perbuatan musyrik itu lagi ya Allah. Kok lampunya kedap-kedip ya? Apa mau mati ya? Pak De? Bude? Pak De? Mau foto di situ? Pak De? Ningsih, cepetan ke sini. Iya Bude, sebentar ya. Kemana Pak De? Dapur kali ya? Bude? Ade? Ade? Bude? Bude?
Bude, Ngapain kamu malam-malam di dapur? tadi aku dengar suara dari arah sini, makanya aku kesini Bude. Kayaknya jenazah yang kain kafannya aku ambil teror aku deh Bude. Alah, gak usah menghayal deh kamu. Aku nggak menghayal Bude, beneran aku dengar suaranya dari sini. Udah deh Bude, mending Bude sama Pak De udahin tentang pesugihannya itu. Percuma Bude, kalau kalian kaya raya tapi hidupnya nggak berkah. Gak usah sok-sokan nasihatin saya ya. Saya paling gak suka. Kamu itu masih bocah, ingusan. Jadi gak usah ikut campur urusan orang tua. Ngerti? Ini ono apa tuh iki, ha? Ini Ningsih kenapa nangis, Bu? Dia tuh udah berani banget, Mas. Nasihatin aku. Makanya aku tampar. Ya ampun. Bu, aku ini paham kamu gak suka dinasehatin. Tapi Bu yang gak perlu suka sari itu sama Ningsih tuh. Ningsih ini keponakan kita. Bagaimanapun ibunya dia itu saudara kandungku. Saudara? Iya, saudara. Saudara yang cuma bisanya ngutang dan nusain kita. Ingat ya, duit nggak kenal saudara. Jadi saya minta sama kamu kerja yang bener biar hutang ibu kamu cepat lunas. Gak usah sok-sok nasehatin saya deh. Sabar, ya. Saya sabar. Mungkin Bude ini lagi banyak pikiran, makanya dia semarah itu sama kamu. Ya. Bude marah sama aku gara-gara aku suruh dia untuk berhenti pesugihan, Pak De. Aku nggak mau kalian terus melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Pak De tahu, Pak De paham niat baik kamu, Ningsih. Tapi ya mau gimana lagi, itu satu-satunya cara supaya dagangan kami ini laris. Kita masuk kamar sana. Ternyata jimat yang diambil semalam lebih manjur karena pelanggan warung makin bertambah. Tapi saat itu saya malah nggak merasa capek harus melayani banyak pelanggan. Soalnya saya lebih khawatir memikirkan Bude dan Pak De saya yang semakin terbuai dalam kemusyrikan. Ini pesanannya ya, Bu. Ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Selamat menikmati, Bu, Bapak. Bu, saya soto satu ya? Oh ya, silakan. Biasa sotonya ya, Bu? Mari Pak, silakan. Sotonya makin enak aja Bu Lastri. Rahasianya apa ya? Biasa aja kok, Pak. Mungkin karena saya beli dagingnya itu yang berkualitas bagus, dibikin kuahnya itu jadi kaldu daging. Itu yang bikin masakan paling enak. Oh, itu rahasianya. Centongnya kok pakai kain ya, Pak? Entah kenapa saat itu saya merasa resah banget, Mbak.